Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shen Febina dari kelompok 7. Di sini saya akan me- menjawab tugas mingguan dari penelitian operasional 2. Oke, untuk soal nomor 1, PT Arkindo merupakan perusahaan yang memproduksi pakaian kerja. Dalam proses pendistribusiannya, produknya ini perusahaan harus melewati beberapa kota sebelum mencapai kota L sebagai kota tujuan akhir. Tentukan jalur distribusi yang paling optimal agar biaya transportasi dapat diminimalkan dengan menggunakan metode backward pass. Oke, untuk soal yang pertama itu, kita akan menggunakan Excel. Di sini udah ada gambarnya. Karena kita menggunakan backward pass, berarti kita tuh dari belakang ke depan, yaitu dari kota L menuju kota A. Dan di sini tuh kita bagi lagi ke dalam beberapa stage. Nah, di sini kita akan bagi ke dalam 4 stage, yaitu stage 1, 4, 3, 2, dan juga 1. Oke, maka dari itu kita mulai dulu dari stage 4. Jadi di stage 4 ini ada I, kota J, dan juga kota K. Oke, kita masukkan ke sini. I ke L itu 7, J ke L itu 8, dan K ke L itu 11. Kemudian kita masuk ke stage 3, yaitu ada kota F, G, dan juga H. Nah, ini tuh pasti mereka tuh menuju kota I, J, K, atau kota dari stage sebelumnya. Maka di sini tuh caranya adalah dari kota F ke kota I itu 12. Di sini kan 12 ditambah C5 itu adalah jarak kota I ke kota L. Maka di sini kota I ke kota F itu 19. Kemudian kita lihat lagi kota G itu menuju ke I. Berarti di sini tuh ada 5 ditambah jarak I ke L. Itu 5 ditambah 7. Hasilnya 12. Kemudian untuk kota F juga ke J. Nah, jarak F ke J itu 9. Maka 9 ditambah C6 itu merupakan jarak dari kota J ke kota L. Maka di sini tuh kita 9 ditambah dengan 8, 17. Kemudian kota G juga ke G, kota G ke kota J. Di mana ini 7, 7 ditambahkan dengan 8 juga, yaitu J ke L. Maka ini 15. Kemudian di sini ada kota H ke kota J. Di sini jarak H ke J itu 10, kemudian ditambah J ke L itu 8, 18. Kemudian eh, kota H ini ke kota K juga. Maka di sini tuh 8 tambah 11. Karena kita mencari eh, jalur distribusi yang paling optimal, maka itu kan minimal. Jadi kita di sini tuh pakai yang nilainya itu paling kecil dari antara ini. Ini 17, 12, dan juga 18. Oke, kemudian kita masuk ke stage 2, yaitu ada kota B, C, D, E. Ini itu berarti B itu ke F, G, dan juga H. Berarti jarak B ke F itu 4 ditambahkan dengan tadi nilai terkecilnya ini 17. Maka dia 21. Kemudian kota B ke G itu jaraknya 8. Kemudian ditambah dengan ini nilai minimumnya nih dari stage ketiga.
Kemudian H juga seperti itu. Jarak dari kota B ke H itu 11. Kemudian ditambahkan dengan eh, nilai paling kecil nih, yaitu 18. Sama untuk seperti kota lainnya, eh, tinggal dilihat jaraknya berapa, kemudian ditambahkan dengan nilai minimal yang ada di stage 3. Oke, kemudian stage 1 itu kota A. Kota sebelumnya itu kota B, C, D, dan juga E. Jadi kota A ke B itu jaraknya 7, kemudian ditambahkan dengan nilai minimum yang ada di stage 2. Ini 20, ditambahkan 20. Nah, ini jaraknya kota A ke C itu jaraknya 6, kemudian ditambah dengan yang ini 15. Kemudian kota A ke D itu jaraknya 5, kemudian ditambahkan dengan 7, yaitu isinya nih 27. Makasih 32. Kemudian kota A ke E itu jaraknya 9 dan ditambahkan dengan ini 18 dan 27. Maka jarak yang paling minimum itu adalah kota C dari A dari kota A ke kota C. Maka kita dapat melihat nih keputusan optimalnya atau solusi optimal itu kita akan lewat kota mana aja. Yang pasti kita akan lewati kota A dulu, kemudian kita akan melewati kota C. Ini kita ini kota C. Kemudian kita akan melewati kota Y, berarti dari C, Y, yang ini. Kemudian kita akan ke kota I, berarti dari kota G ke kota I, yang ini. Kemudian ke kota L, itu melewati kota I dulu. Jadi jalurnya itu tuh dari kota A ke kota C, kemudian dari kota C ke kota G, dari kota G ke kota I, kemudian sampai di kota terakhir yaitu L. Dengan biaya distribusinya itu sebesar 21. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah rumah sakit swasta berencana mengembangkan sistem informasi rumah sakit SIMRS SIMRS guna meningkatkan kualitas pelayanan pasien dan efisiensi pengolahan data medis. Proyek ini terdiri dari beberapa aktivitas yang saling berkaitan dan harus diselesaikan secara berurutan. Untuk memastikan proyek berjalan sesuai jadwal, dilakukan di analisis penjadwalan menggunakan metode Critical Path Method atau CPM. Jadi ini tuh ada daftar aktivitas proyeknya. Kemudian di sini ditentukan jalur kritis proyek menggunakan mode CPM. Yang kedua itu hitung total waktu penyelesaian proyek. Untuk soal nomor 2 ini kita akan menggunakan software RStudio dan juga OGL. Yang pertama itu adalah penyelesaian dengan uh, OGM, dengan RStudio. Yang pertama itu kita harus load library-nya. Pendaftaran. Kalau sudah, kita harus mendefinisikan aktivitas proyek dengan durasi dan dependensi. Di sini aktivitasnya itu dari A sampai H. Nah, ini kita isi aja dengan durasi waktunya. A itu 4, B itu 6, C 5, D 10, E nya 6, F nya 4, G nya 3, H nya 2. Kemudian di sini ada dependencies. Eh, jadi kita masukkan pendahulunya. Itu A, B, C, D, E, F, G. Dan juga ini kita masukkan B, C, D,
F, G, H. Kenapa E-nya dua kali? Karena pendahulunya itu ada dua, yaitu C dan D, maka E-nya dua kali. Nah, karena gitu. Kemudian ada, kemudian kita membuat grafik dari definisi aktivitas. Ini kita menentukan jalur kritis berdasarkan jalur terpanjang. Jadi ini tuh dari A, aktivitas A ke aktivitas H. Saran. Oke, kemudian kita menghitung durasi untuk setiap jalur, kemudian menentukan jalur kritisnya. Kemudian kita juga menampilkan grafik jalur kritis. Dan kemudian kita akan menampilkan hasilnya di bawah rektaran. Nah, kemudian di sini dapatkan jawaban untuk yang A, tentukan jalur kritisnya. Jalur kritisnya itu A ke B, B ke D, D ke E ke F, dan F ke G, dan G ke H. Kemudian untuk total waktu penyelesaian proyeknya di 35 hari. Dan kita menggunakan PWM. Pertama kita memilih project management, kemudian kita pilih yang single time estimate. Nah, di sini itu number activitiesnya ada 8 karena dari A sampai H. Kemudian, oke. Kita masukkan di sini untuk durasinya. Eh, Kemudian untuk pendahulunya, K itu nggak ada pendahulunya. Kemudian di sini tuh K, B, kemudian kita bisa solve. Sama seperti tadi Air Studio bahwa eh, untuk total waktu penyelesaian proyeknya ini tuh di 35 hari. Dan juga kita bisa lihat chartnya atau gambarnya. Kemudian, kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Sebuah perusahaan makanan sedang mengembangkan produk minuman kesehatan baru yang direncanakan diluncurkan di pasar nasional. Proyek pengembangan produk ini memiliki ketidakpastian waktu pada beberapa aktivitasnya, sehingga metode program Evaluation and Review Technique ini atau PERT digunakan untuk memperkirakan durasi proyek secara lebih realistis. Berikut adalah daftar aktivitas proyek beserta estimasi waktu optimis, paling mungkin, dan juga pesimis. Di sini ada tabelnya. Kemudian A, kita kan tentukan jalur kritis proyek menggunakan metode PERT, dan yang B itu hitung perkiraan waktu penyelesaian proyek. Dan kita menggunakan studi dulu. Sama tadi sebelumnya, kita itu harus eh, oke, yang pertama itu kita cari masukin data aktivitas proyek dengan estimasi waktu PERT. Kita masukin aja karena aktivitasnya dari A ke H. Kemudian waktu optimisnya kita masukkan 10, 12, 8, 6, 10, 6, 8, 4. Waktu yang paling mungkin juga kita masukkan yang ada di tabel tadi, dan juga waktu pesimis. Kemudian kita menghitung waktu ekspektasi menggunakan rumus PERT, yaitu aktivitas optimis ditambah 4 dikali aktivitas baru mungkin ditambah aktivitas pesimis dibagi 6.
Kemudian kita mendefinisikan hubungan antar aktivitas. Ini ada, ini tuh pendahulunya, ada A, B, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian di sini tuh ada aktivitasnya. Karena A itu nggak ada pendahulunya, jadi kita mulai dari B. Di sini B, C, D, E, E. Kenapa E-nya ada dua? Karena pendahulunya itu di C, D. Jadi dia ada dua. Jadi E-nya pun ada dua. Kemudian F, G, H. Membuat grafik proyeknya, kemudian menentukan semua hasil jalur dari awal sampai akhir, dari A, aktivitas A sampai H, kemudian menghitung durasi untuk setiap jalurnya, kemudian menentukan jalur kritis, kemudian juga menampilkan grafik jalur kritisnya, kemudian kita akan menampilkan hasilnya. Oke. Untuk jalur kritisnya itu di A, B, C, D, E, F, G, H, eh, total waktu penyelesaian proyeknya itu di 89,3 hari. Dan ini juga ada gambar jalur kritisnya yang masuk ke 1QM. Pertama kita pilih project management, kemudian kita pilih yang triple time estimate. Nah, di sini kita 8 juga karena ada aktivitas A sampai H. Kemudian ini, oke, kita oke. Masukkan waktu optimis, paling mungkin, sama waktu pesimisnya. Oke. Kemudian untuk hasilnya, di sini ada eh, perkiraan waktu penyelesaian proyek di 89,33. Ya, gambarnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.